semuanya, perkenalkan saya Azahra Dwi Putri dari program studi keperawatan kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem penting dalam tubuh karena berperan dalam mengolah makanan yang kita konsumsi setiap hari, menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Melalui presentasi ini, kita akan memahami bagaimana makanan diproses di dalam tubuh, serta bagaimana cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Mengapa kita perlu makan dan minum? Setiap manusia membutuhkan makan dan minum untuk bertahan hidup dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Ketika kita terlambat makan atau tidak makan dalam waktu yang cukup lama, biasanya kita akan merasa lemas, pusing, dan sulit berkonsentrasi. Hal ini terjadi karena tubuh kekurangan energi. Energi yang dibutuhkan tubuh berasal dari zat gizi yang terdapat dalam makanan dan minuman. Namun, sebelum zat gizi tersebut dapat digunakan oleh tubuh, makanan harus melalui proses pencernaan terlebih dahulu. Selanjutnya, pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi zat yang lebih sederhana. Proses ini dimulai dari mulut, kemudian makanan melewati berbagai organ pencernaan hingga akhirnya sisa makanan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Tujuan utama dari sistem pencernaan adalah agar nutrisi dalam makanan dapat diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai sumber energi, pertumbuhan, serta perbaikan jaringan tubuh. Setelah itu, kita masuk pada organ pencernaan manusia. Dalam tubuh manusia, terdapat beberapa organ utama dalam sistem pencernaan. Organ tersebut meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Selain organ utama tersebut, terdapat juga organ pendukung seperti hati, kantung empedu, dan pankreas yang membantu proses pencernaan dengan menghasilkan enzim atau cairan yang dibutuhkan dalam proses pemecahan makanan. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut, yang merupakan tempat pertama kali makanan masuk ke dalam tubuh. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah yang memiliki peran penting dalam proses pencernaan. Gigi berfungsi untuk mengunyah dan menghancurkan makanan menjadi potongan yang lebih kecil. Lidah berfungsi untuk mencampur makanan dengan air liur serta membantu proses menelan makanan menuju kerongkongan. Air liur juga membantu melunakkan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ selanjutnya. Yang kedua, kerongkongan. Setelah makanan ditelan dari mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot yang berkontraksi secara bergelombang untuk mendorong makanan menuju lambung. Gerakan ini terjadi secara otomatis tanpa kita sadari. Ketiga, lambung. Setelah melewati kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung. Lambung berfungsi untuk menghancurkan makanan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam lambung terdapat enzim pencernaan dan asam lambung yang membantu memecah makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Selain itu, asam lambung juga berfungsi membunuh bakteri atau kuman yang masuk bersama makanan. Setelah proses ini, makanan akan berubah menjadi bubur makanan yang disebut chymus. Yang keempat, usus halus. Setelah dari lambung, makanan yang telah berbentuk bubur akan masuk ke usus halus. Usus halus merupakan tempat utama terjadinya penyerapan nutrisi dari makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Di dalam usus halus, zat gizi seperti glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral akan diserap oleh pembuluh darah dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, usus besar. Setelah nutrisi diserap oleh usus halus, sisa makanan akan masuk ke usus besar. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air dari sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Setelah air diserap, sisa makanan tersebut akan berubah menjadi feses atau kotoran. Yang terakhir, rektum dan anus. Feses yang telah terbentuk kemudian disimpan sementara di rektum. Ketika rektum sudah penuh, tubuh akan memberikan sinyal bahwa kita perlu buang air besar. Feses kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus sebagai tahap akhir dari proses pencernaan. Selanjutnya, organ pendukung pencernaan. Selain organ utama, terdapat juga beberapa organ pendukung sistem pencernaan. Pertama adalah hati, yang berfungsi menghasilkan empedu untuk membantu mencerna lemak. Kedua adalah kantung empedu, yang berfungsi menyimpan empedu sebelum dialirkan ke usus halus. Dan ketiga adalah pankreas, yang menghasilkan berbagai enzim pencernaan untuk membantu memecah karbohidrat, protein, dan lemak.
Proses pencernaan manusia. Secara umum, proses pencernaan manusia dapat dijelaskan dalam beberapa tahap. Pertama, makanan masuk dan dihancurkan di mulut. Kemudian, makanan didorong melalui kerongkongan menuju lambung. Di lambung, makanan dihancurkan menjadi bubur makanan. Selanjutnya, nutrisi dari makanan diserap oleh usus halus. Setelah itu, sisa makanan masuk ke usus besar untuk diserap airnya dan membentuk feses. Terakhir, feses disimpan di rektum dan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, fisika sistem pencernaan. Dalam sistem pencernaan terdapat proses fisika, yaitu proses yang melibatkan gerakan mekanik. Contohnya adalah proses mengunyah makanan di mulut, tekanan pada saluran pencernaan, serta gerakan peristaltik yang membantu mendorong makanan menuju organ berikutnya. Proses ini membantu memecah makanan menjadi bagian yang lebih kecil, sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh. Selanjutnya, biokimia sistem pencernaan. Selain proses fisika, terdapat juga proses biokimia yang melibatkan enzim pencernaan. Beberapa enzim penting dalam sistem pencernaan antara lain. Yang pertama, amilase yang berfungsi memecah karbohidrat. Yang kedua, pepsin yang berfungsi memecah protein. Dan yang ketiga, lipase yang berfungsi memecah lemak. Enzim-enzim ini membantu mengubah makanan menjadi zat gizi yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh. Gangguan sistem pencernaan. Beberapa gangguan dapat terjadi pada sistem pencernaan, diantaranya ada gastritis, yaitu peradangan pada lambung yang biasanya disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur. Ada diare, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami peningkatan frekuensi buang air besar dengan tekstur feses yang cair. Selanjutnya konstipasi, yaitu kondisi sulit buang air besar yang biasanya disebabkan oleh kurangnya asupan serat atau air. Selain itu terdapat juga hepatitis, yaitu peradangan pada hati. Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya makan dan minum. Kita perlu makan dan minum karena tubuh membutuhkan energi, nutrisi, dan cairan untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Selain itu, makanan juga penting untuk mendukung pertumbuhan, menjaga kesehatan organ tubuh, serta memperbaiki jaringan yang rusak. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Ada beberapa jenis nutrisi yang penting bagi tubuh, antara lain: pertama, protein, yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Kedua, karbohidrat, yang merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Ketiga, lemak, yang berfungsi melindungi organ tubuh dan membantu penyerapan vitamin tertentu. Selain itu, tubuh juga membutuhkan vitamin yang berfungsi membantu menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Selanjutnya, serat yang membantu menjaga kesehatan usus serta mempermudah proses buang air besar. Dan terakhir, air yang sangat penting untuk membantu proses pencernaan dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Pada slide ini ditampilkan piramida nutrisi makanan. Piramida nutrisi menggambarkan jenis makanan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi lebih banyak dan mana yang harus dibatasi. Pada bagian paling bawah terdapat karbohidrat seperti nasi, roti, kentang, gandum, dan singkong. Makanan ini menjadi sumber energi utama bagi tubuh sehingga dikonsumsi dalam jumlah yang lebih banyak. Di bagian tengah terdapat protein seperti daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan yang berfungsi untuk pertumbuhan serta perbaikan jaringan tubuh. Selanjutnya terdapat buah dan sayur yang kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Sedangkan pada bagian paling atas terdapat gula, minyak, dan makanan manis yang sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah sedikit saja, karena jika berlebihan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Selanjutnya, slide ini ditampilkan contoh menu makanan bergizi seimbang. Menu makanan bergizi seimbang biasanya terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan serat. Sebagai contoh, dalam satu piring makan kita dapat mengonsumsi nasi sebagai sumber karbohidrat, kemudian ikan, telur atau daging sebagai sumber protein, serta sayuran dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan serat. Dengan mengonsumsi makanan yang bervariasi dan seimbang, tubuh akan mendapatkan nutrisi yang cukup untuk menjaga kesehatan serta mendukung aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, kita harus menjaga kesehatan sistem pencernaan. Agar sistem pencernaan tetap sehat, kita perlu melakukan beberapa kebiasaan baik seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, menghindari makanan yang terlalu berminyak atau terlalu pedas, mengunyah makanan dengan baik dan tidak terburu-buru saat makan, serta minum air putih yang cukup dan rutin berolahraga.
Dengan memahami bagaimana sistem pencernaan bekerja, kita dapat lebih menyadari pentingnya menjaga pola makan dan gaya hidup sehat. Sistem pencernaan yang sehat akan membantu tubuh menyerap nutrisi secara optimal, sehingga tubuh dapat berfungsi dengan baik dan terhindar dari berbagai penyakit. Dan terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, sistem pencernaan memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh manusia. Sistem ini membantu mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan. Dengan menjaga pola makan yang sehat dan seimbang, kita dapat menjaga kesehatan sistem pencernaan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pencernaan manusia. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk kita semua. Thank you for watching guys, bye-bye. She's sweet but a psycho.